Rizkia dari kelas A dengan NIM 124810005. Di sini saya akan menjelaskan intisar materi. Yang pertama yaitu fungsi dan ragam bahasa Indonesia, yang kedua membaca dan menyimak, yang ketiga ringkasan, ikhtisar dan resensi, keempat diksi, dan yang terakhir adalah paragraf. Materi pertama yaitu fungsi dan ragam bahasa. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 2 menyatakan bahwa mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan Sumpah Pemuda 1928 menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu fungsi bahasa. Yang pertama adalah alat berkomunikasi, kedua alat mengekspresikan diri, ketiga alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, keempat alat kontrol sosial, dan yang kelima alat untuk berpikir. Bahasa Indonesia juga berfungsi yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya yaitu ragam bahasa. Ialah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasinya. Ada ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua berdasarkan situasi pemakaiannya, yaitu ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Materi kedua yaitu membaca dan menyimak. Membaca yaitu proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca ada dua. Yang pertama memperoleh informasi, yang kedua memahami makna bacaan. Teknik membaca yang pertama ada scanning yaitu memindai, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Kedua yaitu skimming atau poin penting, menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Yang ketiga adalah SQ3R, S yaitu survey, Q yaitu question, dan 3R ada read, recall, dan review. Next ada teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama membaca dengan diam, yang kedua membaca dengan konsentrasi, yang ketiga membaca dengan memperluas jangkauan mata, keempat membaca dengan menyapu ke bawah, yang kelima membaca per kelompok kata, keenam membaca dengan mencari kata kunci, ketujuh membaca tanpa mengulang-ulang kata, yang kedelapan membaca tanpa berhenti lama di awal. Selanjutnya ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama pahami isi bacaan, kayak harus mengerti ide pokoknya dan mengetahui fakta dan detail penting. Yang kedua yaitu uji keakuratan sumber bacaan, yaitu dengan membandingkan dengan sumber bacaan lain. Terus yang terakhir dari poin membaca yaitu membaca gambar. Ada grafik, tabel, dan bagan. Materi yang ketiga yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Kita mulai dari ringkasan. Ringkasan yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal, karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan, yang pertama membaca naskah asli, kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Selanjutnya ada ikhtisar, yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana.
Tujuannya membantu pembaca mengetahui isi buku tebal karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ikhtisar tentunya ada 3 juga, yaitu yang pertama ada membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Bentuk ikhtisar ada 3, yaitu ada bagan, kerangka, dan kalimat. Dan yang terakhir dalam poin ini adalah resensi. Resensi adalah sebuah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Terus tujuannya yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, dan menjadi penghubung antara keinginan pembaca dan penulis. Unsur-unsur yang perlu diresensinya, pertama jenis buku, yang kedua identitas buku. Identitas buku mencakup penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Selanjutnya tujuan pengarang buku, dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan buku. Langkahnya yaitu membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Yang ketiga, bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama. Dan yang terakhir, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Materi keempat yaitu diksi. Diksi ialah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Sebuah kata memiliki nilai rasa dan nuansa makna yang membedakannya. Next, yaitu ada syarat ketepatan pemilihan kata menurut Graf 1988. Pertama, konotasi dengan denotasi. Kedua, sinonim atau persamaan. Ketiga, kata-kata yang mirip. Keempat, kata-kata abstrak. Kelima, kata penghubung yang berpasangan. Keenam, kata umum dan kata khusus. Next, gaya bahasanya yaitu majaz, cara penutur menyampaikan maksudnya, dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Next, faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama, cara dan media berkomunikasi. Kedua, bidang ilmu. Ketiga, situasi. Keempat, halayak. Dan yang kelima adalah tujuan. Next, dalam poin ini juga terdapat idiom. Idiom merupakan ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contoh, gulung tikar. Harusnya tikar gulung. Itu berbeda. Terus ada ungkapan idiomatik, yaitu pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contohnya yaitu yang bukan ungkapan idiomatik tuh kayak polisi bertemu maling, tapi yang ungkapan idiomatik yang benar yaitu polisi bertemu dengan maling. Jadi kayak ada kata selanjutnya gitu loh. Yang materi yang terakhir yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-cirinya yaitu satu, gagasan utama, terdapat beberapa informasi, dan bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat. Dalam paragraf itu ada gagasan utama dan kalimat topik. Kalimat topik yang berisi implisit atau eksplisit. Dan juga kalimat topik itu berada di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Yang terakhir yaitu ada ciri paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan, yaitu berfokus pada gagasan utama. Yang kedua, kepaduan,
memiliki kata kunci, kata ganti, kata transisi atau konjungsi. Yang terakhir yaitu kelengkapan. Yang dimaksud kelengkapan ialah lengkap pada paragraf tersebut, kayak terdapat waktu, terus terdapat waktu, tempat, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.